Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati ajsadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad la saqama limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, rahmatullah alaikum ajma'in. Kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga hari-hari kita adalah hari-hari sehat walafiat, hari-hari kita adalah hari-hari kegembiraan. Moga-moga pula kajian kita ini bermanfaat untuk diri kita, barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita semua. Pada saat ini saya akan melanjutkan adanya kajian yang kemarin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-abdu abdu hissihi illa man istakhlasahu li nafsihi. Kemarin dijelaskan bahwa seseorang itu merupakan hamba dari tangkapan panca inderanya, hamba dari ilmu yang dimilikinya, hamba dari adanya imajinasi yang ada pada dirinya. Artinya, ketundukan seseorang, kepatuhan seseorang, kesenangan seseorang kepada sesuatu itu sesuai dengan yang dicerap oleh panca inderanya, sesuai dengan yang diketahui oleh ilmunya, sesuai dengan yang dibayangkan oleh imajinasinya. Nah, tentu saja ya, kecuali orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari semua penjara itu. Maka orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari penjara alam semesta, dari penjara apapun yang dicerap oleh panca inderanya, dari penjara ilmu yang dimilikinya, dari penjara imajinasi yang senantiasa dibayangkannya, baru itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
kita memerlukan adanya pembebasan diri dari dinding-dinding penjara, dari kerangkeng-kerangkeng penjara. Jadi tidak otomatis karena kita itu berasal usul dari Allah Subhanahu wa taala, tidak otomatis kita kemudian wusul dengan sendirinya kepada Allah itu. Tidak. Mutlak membutuhkan adanya karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, karena itu disebutkan bahwa fal mukhrij wal muslik hu, yang bisa membebaskan kita dari kerangkeng-kerangkeng yang kita ciptakan sendiri itu cuman Allah. Yang membuat kita menempuh suluk di jalan rohani sehingga kita akhirnya dengan karunia itu sampai kepada hadiratnya, itu cuma Allah. Wal musilhu, dan yang membuat kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala ya cuman Allah taala itu juga. Tidak ada siapapun yang lain. Nah, sebenarnya perbedaan kita dengan Allah taala itu satu ya. Secara global itu perbedaannya satu. Apa itu? Allah taala itu mutlak, kita ini nisbi. Allah taala itu tidak terbatas, kita di ruang lingkupi oleh keterbatasan. Allah taala itu kulli, kita itu juz'i. Allah taala itu keseluruhan, keutuhan, kita adalah bagian yang sangat temporal. Itu ya perbedaannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ya, kemutlakan itu hanya miliknya semata. Dan karena kita itu nisbi, maka yang nisbi itu tidak bisa melangkahkan satu kaki pun kecuali dengan bimbingannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan segala sesuatu yang kalian kerjakan. Jadi ya, karena itu memandang Allah Subhanahu wa taala tidak boleh tidak, mesti jauh lebih agung dibandingkan memandang semesta ini. Merasakan hadiratnya mesti jauh lebih agung dibandingkan merasakan alam semesta ini. Harus seperti itu. Harus seperti itu kalau kita ingin menggapai, ingin meraih puncak-puncak spiritual. Jadi karena itu, kalau di dalam pandangan kita itu terasa bahwa Allah itu merupakan bagian dari alam semesta, merupakan isi yang berada di bawah ruang lingkup langit di atas sana, maka itu mesti direkonstruksi, mesti dirubah itu. Jadi pandanglah segala sesuatu itu hanyalah merupakan percikan kecil dari kemahaagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbedaannya adalah kita itu nisbi, Allah itu mutlak. Nah, karena itu ya, fal muqayyadu ainul mutlaqi bi raf'il qaidi. Ya. Yang nisbi itu sesungguhnya merupakan realitas yang mutlak dengan cara diangkatnya kenisbian itu sendiri. Jadi ya, andaikan kenisbian kita itu diangkat, dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tapi ketika kenisbian itu diangkat, maka fana'lah diri kita, lenyaplah diri kita di dalam kemahaannya itu.
Jadi kalau kenisbian itu sampai diangkat atau dilenyapkan oleh kemutlakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sepenuhnya akan menjadi fana, dan ketika fana sepenuhnya maka kita diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahiriahnya itu adalah kita, substansinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Substansinya. Jadi karena itu di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengejawantah di dalam berbagai macam rupa dan bentuk. Hakikatnya tunggal. Jadi ya, adanya keanekaragaman alam semesta ini adalah pengejawantahan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'adduduha suratan. Jadi dalam wujud rupa, dalam wujud bentuk, maka adanya pengejawantahan itu ta'addud, berbilang-bilang, beraneka ragam. Dan jangan silau, yang beraneka ragam itu pangkalnya adalah yang tunggal, yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan silau, jangan bingung menyaksikan aneka ragam rupa dan warna dan bentuk. Semua itu berasal usul dari yang tunggal. Itu ibarat apa? Ibarat berbagai macam anak panah yang melesat dari busur, yang itu juga dari busur yang tunggal dilesatkan ke alam semesta, sehingga alam semesta ini penuh dengan kegaduhan lesatan-lesatan anak panah itu. Jangan bingung, jangan risau. Pastikan penglihatan kita tertuju kepada asal usulnya, tertuju kepada yang tunggal itu. Nah, ada banyak dalil yang bisa kita ungkapkan untuk hal itu ya. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa lisanahu wa rijlahu. Ya. Jadi ini berkaitan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu dengan tekun melaksanakan ibadah nafilah, ibadah sunnah, lantas dengan perkenan Allah Ta'ala mereka itu disongsong. Jadilah kemudian Allah itu sebagai pendengaran orang itu, sebagai penglihatan orang itu, sebagai tangan orang itu, sebagai lisan orang itu, sebagai kaki orang itu. Jadi lahiriahnya manusia, tapi pemerannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika diperankan seperti itu, maka kemudian muncul kalimat sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Subhani katanya, maha suci aku katanya. Nah, ketika beliau mengatakan maha suci aku, beliau sendiri itu sudah suwung dari dirinya, kosong. Berarti apa? Beliau itu diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengucapkan kalimat tersebut. Ini berbeda ya. Berbeda dengan pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan bagi para penduduk Mesir. Itu berbeda ya, berbeda. Kalau apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu model ketakaburan. Model ketakaburan. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bistami itu model kefanaan bagi dirinya sendiri. Kefanaan bagi dirinya sendiri. Jadi berbeda. Walaupun ungkapannya itu mirip-mirip. Ungkapannya itu mirip-mirip sebagai pengakuan ketuhanan. Tapi yang satu itu berangkat dari kekelaman pikiran,
muncul sebagai ketakaburan, sebagai arogansi. Yang satunya lagi muncul dari kekosongan dirinya sendiri dan diperankan oleh ilahi. Jadi sangat berbeda. Sangat berbeda. Nah, karena itu ya, kita memiliki tugas itu untuk mengosongkan segala egoisme di dalam diri kita. Jadi tugas kita itu mengosongkan egoisme dengan berbagai macam tingkatannya di dalam diri kita. Dan gak tanggung-tanggung ya. Orang seperti Syekh Abu Yazid Al-Bistami itu membutuhkan 30 tahun menjaga gerbang hatinya agar tak dimasuki oleh egoisme, agar tak dimasuki oleh kecintaan kepada apapun yang lain. Gak tanggung-tanggung itu loh. Jadi karena itu di sini pantangan bagi diri kita untuk bersandar kepada kemampuan diri sangat tidak mungkin. Bahkan andaikan kita dikasih umur sampai ribuan tahun, tidak mungkin kita membebaskan diri dari egoisme diri kita tanpa pertolongan yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah daya diri kita sebagai makhluk-makhluk yang nisbi? Tidak ada daya sama sekali, kecuali itu merupakan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oke. Terus ya, sangat penting juga kita memasuki pengalaman-pengalaman rohani al-arif billah. Orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ya, di dalam puisinya Sayyidi Ali Wafa radhiyallahu an di Mesir. Beliau ini ya tidak bisa baca tulis, tapi pengetahuan beliau membuat kagum para ulama yang sangat pandai membaca dan menulis. Beliau menyatakan kepada Allah Ta'ala, Ya Aliyu anta samai, wahai Tuhan yang maha tinggi, engkaulah langitku, anta ardi, engkau bumiku, anta syani, engkau keadaanku. Engkau langitku, engkau bumiku, engkau seluruh keadaanku. Lenyap segala-galanya digantikan oleh kehadiran yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu hadir di mana-mana pada segala sesuatu. Anta baiti, anta arsy, engkau adalah rumahku ya Allah. Engkau adalah istanaku, anta farasyi, engkau adalah alas tidurku, anta anni, engkau adalah aku itu sendiri. Nah, tentu saja ini yang mengucapkan itu sudah mengalami. Jadi ini tidak boleh diucapkan hanya berdasarkan ilmu pengetahuan saja, tidak bisa. Sebab di dalam diri orang yang hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, ini kalimat ini boleh dijadikan, bisa dijadikan, diucapkan. Tapi di dalam hatinya masih bertumpuk-tumpuk egoisme. Nah itu makanya tidak bisa, tidak boleh, tidak sah diucapkan oleh orang-orang yang tak mengalami. Tidak sah. Orang seperti Al-Hallaj ya, yang mengalami kefanaan di dalam Allah, mengalami kebaqaan di dalam Allah Ta'ala pula menyatakan, adnaitani minka hatta dzanantu annaka anni. Engkau dekatkan diriku kepadamu ya ilahi hingga aku mengira bahwa engkau itu adalah aku. Ini hamparan ladang keindahan ya. Hamparan ladang keindahan rohani yang mesti kita ikhtiarkan, dan sejauh-jauh kita berusaha ya sampai di ikhtiar itu. Nah karena itu serahkan setelah ikhtiar itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Moga-moga berhasil, moga-moga beruntung. Terus di dalam Al-Qur'an surat Hud ya, ayat 56 disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Allah, tidak ada dari satu binatang melata pun, termasuk kita ini adalah binatang yang melata ya, kecuali Allah Ta'ala yang memegang ubun-ubunnya itu. Sininya ini loh, dipegang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dipegang ubun-ubunnya, maka kemana kita melangkah sesuai kehendak yang memegang ubun-ubun kita itu. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku itu berada di atas jalan yang lurus. Nah, kata pemahaman Ibnu Arabi qaddasallahu sirrahu ya, nama-nama Allah Ta'ala itu beroperasi. Nah, kalau ya Allah Ta'ala itu mengoperasikan namanya Al-Mudil yang menyesatkan, maka orang yang dipegang ubun-ubunnya itu tujuannya neraka. Tapi jangan salah paham ya, bahwa neraka yang kita bayangkan itu berbeda dengan neraka yang dibayangkan oleh orang-orang yang punya jatah ke neraka. Kenapa? Kata Ibnu Arabi, Inna rabbi ala siratim mustaqim. Tuhanku itu berada di jalan yang lurus. Jadi karena itu Abdul Mudil, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkan itu bukanlah Abdul Hadi, bukanlah hamba Allah yang memberikan petunjuk. Nah, di sini Ibnu Arabi berbicara tentang beragam kesenangan yang menurut seseorang itu bisa menyenangkan, tapi menurut orang yang lain tak menyenangkan. Kita misalnya ya, senang dengan wewangian, dengan harum-haruman. Nah, tapi tidak demikian dengan adanya sejumlah binatang. Apalagi binatang yang sukanya diteletong itu. Itu pasti tersiksa dengan wewangian versi diri kita. Itu pasti tersiksa. Nah, berarti di situ ada kenikmatan yang tidak sanggup kita cicipi sebagai kenikmatan. Di sini juga ada kenikmatan yang tak sanggup dinikmati oleh mereka itu. Nah, disitulah ya penjelasan bahwa Allah Ta'ala itu didatangi dari berbagai macam arah oleh makhluk-makhluknya. Dan pengenalan kita kepada Allah Rabbul Alamin itu menjadi sangat penting agar kita tidak pangling terhadap adanya peran-peran Allah Ta'ala di berbagai arah, bahkan yang bertentangan dengan arah yang kita tuju. Karena itu konon ya, dalam sabda Nabi itu di akhirat Allah Ta'ala itu menjelma. Allah Ta'ala itu bertajalli kepada beberapa orang yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka tentang Allah Ta'ala itu. Ketika Allah Ta'ala menampakkan diri di hadapan mereka, mereka kemudian bilang, Na'udzubillah minkah. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Padahal engkau yang dimaksud itu adalah Allah. Nah, ketika Allah Ta'ala menampakkan diri sesuai dengan akidah, dengan keyakinan mereka, maka mereka mengakui, engkaulah Tuhan kami. Gitu loh. Jadi karena itu ya, ma'rifat Rabbil Alamin itu menjadi penting agar kita tidak pangling ketika kita menyaksikan pengejauhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di luar apa yang kita persepsikan itu cenderung kita tolak. Di luar apa yang kita persepsikan cenderung kita tolak.
Jadi ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Jadi kita yang dianugerahi ajaran Islam ini tentu saja kita melangkah sesuai dengan ajaran kita, sesuai dengan keyakinan kita, tanpa harus mencaci maki keyakinan dan cara melangkah orang lain. Tanpa harus seperti itu. Buktinya begini kok ya. Suatu hari di dalam perjalanannya di Madinah, Kanjeng Rasul itu berjumpa dengan seorang perempuan. Nah, perempuan itu memohon kepada Kanjeng Rasul dan rombongan untuk sementara sejenak saja bisa singgah ke rumahnya. Beliau dengan penuh santun dan kerendahan hati mengiyakan tawaran si perempuan itu. Mengiyakan. Akhirnya perempuan dan Kanjeng Rasul bersama rombongan itu menuju ke rumah si perempuan itu tadi. Nyampe di rumah perempuan itu, di dalam rumah ada kobaran api, dan di sekitar kobaran api itu anak si perempuan tadi sedang kejar-kejaran, berlari-lari di sekitar api itu. Berlari-lari dengan penuh kegembiraan dan gelak tawa, berlari-lari. Nah, si perempuan itu lantas mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku yang lebih belas kasih kepada anak-anakku atau Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya? Mana yang lebih belas kasih? Kata si perempuan itu ya. Ini pasti sudah diberi ilham oleh Allah Ta'ala untuk mengajukan pertanyaan seperti itu si perempuan itu. Kanjeng Rasul menjawab kemudian, tentu lebih belas kasih Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Wong Allah Ta'ala itu arhamur rahimin. Paling belas kasihnya siapapun yang berbelas kasih. Terus si perempuan itu kemudian mengajukan pertanyaan lagi. Kira-kira menurut jenengan, tega enggak aku melemparkan anak-anakku yang kejar-kejaran di sekitar api itu ke dalam api tersebut? Kira-kira aku tega enggak? Nah, ini kan sudah pertanyaan yang seolah-olah, yang seakan-akan menjebak ya. Menjebak. Jadi kalau menanyakan kira-kira aku tega enggak melemparkan anak-anakku ke dalam api? Maksudnya kan dia ingin balik nanti ketika dijawab, ingin balik bertanya. Nah, kenapa kok Allah Ta'ala memasukkan hamba-hambanya ke neraka? Kan gitu kira-kira ya. Kalau aku saja tidak tega, kan gitu. Masa Allah Ta'ala mencemplungkan hamba-hambanya ke neraka? Kan gitu. Nah, tapi Kanjeng Rasul tidak menjawab. Tidak menjawab. Kira-kira aku tega enggak melemparkan anak-anakku ke kobaran api? Beliau kemudian menyatakan, hakadza uhiya ilayyah. Demikianlah itu sudah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Jadi adanya peristiwa perjumpaan Kanjeng Rasul dengan perempuan dan pertanyaan si perempuan kepada beliau itu sudah diwahyukan. Tapi Kanjeng Rasul memilih tidak menjawab. Kenapa? Nah, itulah kebijaksanaan beliau ya. Jadi bisa jadi jawaban-jawaban beliau nanti itu disalahpahami. Bisa jadi disalahpahami. Dan itu yang disebut sebagai al-hikmatul majhulah atau al-hikmatul maskut anha. Itu hikmah yang tidak diketahui substansinya. Tapi saya kira para sufi itu bisa menyelami hal seperti itu. Cuma mereka terhalang untuk mengucapkan, sebab tidak semua yang dialami perkara-perkara kerohanian, perkara-perkara spiritual itu tidak harus diucapkan, tidak harus disebarkan ke khalayak umum, tidak harus. Jadi kalau begitu ya, maka semestinya kita menyaksikan segala sesuatu itu
menyaksikan hadiratnya, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Seharusnya begitu. Juga ya, di dalam salah satu sabdanya Kanjeng Rasul itu menyatakan, la tasubbud dahra fa innad dahra huwallah. Janganlah engkau mencaci waktu perjalanan alam semesta ini ya. Di dalamnya kan ada waktu keberuntungan, ada waktu sial, ada waktu naas itu ya. Ada waktu kepedihan, ada waktu kegembiraan kan gitu. Ada yang mengenakkan, ada yang tidak mengenakkan. Tapi sungguh pun tidak mengenakkan, itu jangan sampai kita mencaci waktu. Dasar bulan ini sial misalnya, dasar hari ini sial, itu nggak boleh. Kenapa? Fa innad dahra huwallah. Karena sesungguhnya hakikat dari waktu yang senantiasa berjalan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi disebutkan, fa inni anad dahr. Sesungguhnya akulah ini waktu yang berjalan, yang melingkupi kalian, yang membuat kalian semula tidak ada menjadi ada, yang menjadikan kalian semula ada kembali lagi menjadi tidak ada, yang menjadikan segala sesuatu lahir dan musnah di dalam waktu, di dalam diriku itu. Gitu ya. Jadi banyak sekali sesungguhnya adanya dalil yang menyatakan bahwa substansi, hakikat segala sesuatu itu adalah Allah. Hakikat wujud segala sesuatu adalah wujud dari hadiratnya. Akan tetapi, walaupun apapun selain Allah Ta'ala itu tidak memiliki jejak apapun ya, karena tidak memiliki kekuatan setitik debu pun, tapi biasanya segala sesuatu itu terjadi dengan perantara, dengan adanya sebab, ya. Lakinnal ghalib bil asbab wa indaha. Tapi biasanya segala sesuatu itu terjadi itu menggunakan perantara, menggunakan sebab. Nah, sebab itulah kemudian penting kita memiliki keterhubungan rohani dengan orang-orang yang sudah kokoh kaki-kaki rohaninya, kuda-kuda rohaninya di hadapan Allah Ta'ala. Penting memiliki hubungan dengan mereka. Untuk apa? Untuk mengukuhkan jurus-jurus rohani kita, kuda-kuda rohani diri kita. Itulah pentingnya kita bertawassul, kita memiliki hubungan spiritual dengan orang-orang yang sudah dibikin tangguh di hadapan hadirnya itu. Oke ya, saya kira itu tambahan dari makalah ke-37 dari kitab hikamnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi Qaddasallahu sirrahu. Moga-moga semakin hari kita menjadi semakin menikmati perjalanan rohani ini. Betapapun kita tidak sepenuhnya paham kedalaman dunia rohani, moga-moga kita senantiasa merasakan kelezatan di alam rohani, dan kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh senang hati, juga kita senantiasa bermanfaat bagi kehidupan sesama. Amin ya mujibas sa'ilin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.